Salam dan bahagia, perkenalkan saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 20208320 dari Prodi Manajemen akan menjelaskan mengenai merger antara perusahaan Gojek dengan perusahaan Tokopedia yang menghasilkan perusahaan merger yang bernama GoTo. Untuk membahas lebih jauh mengenai merger antara perusahaan Gojek dan perusahaan Tokopedia, maka kita terlebih dahulu akan memperjelas apa itu perusahaan Gojek. Jadi perusahaan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Selanjutnya adalah perusahaan Tokopedia. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring atau toko online. Nah, sejak didirikan pada tahun 2009 lalu, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, perusahaan Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah hasil dari merger antara perusahaan Gojek dengan perusahaan Tokopedia yang menghasilkan sebuah perusahaan yang bernama GoTo. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau yang biasa disebut dengan GoTo adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. GoTo berawal dari perusahaan penyedia layanan berbasis digital asal Indonesia. Perusahaan Gojek dan Tokopedia ini resmi merger dan melahirkan entitas baru bernama GoTo pada akhir Mei 2021 lalu. Adapun PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB menjadi perusahaan induk yang menaungi perusahaan GoTo. Sebelumnya, PT AKAB ini menjadi nama perusahaan untuk Gojek. Pada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui apakah alasan perusahaan Gojek dan perusahaan Tokopedia ini melakukan merger. Jadi terdapat 4 alasan bagi para perusahaan untuk melakukan merger. Yang pertama itu adalah memanfaatkan potensi ekonomi digital. Berdasarkan Corporation Communication Tokopedia, mereka itu mengungkapkan jika GoTo ini akan memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar dan paling menarik di Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya melihat prospek ekonomi digital Indonesia yang memang memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh menjadi salah satu raksasa di dunia. Selain itu, hal tersebut akan memacu pasar yang lebih kompetitif dan matang. Karena pasar digital Indonesia ini memang masih perlu diolah menjadi lebih baik lagi. Dikarenakan meningkatnya kasus selama masa pandemi ini, aktivitas ini menjadi salah satu yang dianjurkan untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Karena melalui pasar digital yang dikembangkan oleh perusahaan GoTo ini akan memberikan manfaat atau kegunaan yang akan berguna di masa depan. Alasan yang kedua adalah untuk menarik investor untuk masuk. Jadi, melihat bahwa masuknya investor ini akan bisa membawa keuntungan yang optimal bagi konsumen dan perkembangan ekonomi digital, maka kedua perusahaan tersebut melakukan merger untuk menarik para investor untuk melakukan pendanaan di perusahaan tersebut. Selain itu juga berhubungan dengan alasan yang ketiga, dengan masuknya para investor ini, kemungkinan besar akan terjadi adanya transfer teknologi.
Hal tersebut akan berguna sekali bagi masyarakat sekitar ataupun para employee-employee yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia akan bisa maju setara dengan negara-negara lainnya. Untuk alasan yang terakhir yaitu ingin membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Dikarenakan kedua perusahaan ini merupakan karya anak bangsa, mungkin mereka ingin membawa nama Indonesia, bahwa Indonesia juga bisa memberikan potensi-potensi yang bagus atau kemajuan-kemajuan yang bagus untuk negara dan untuk dunia. Selanjutnya, apa sih tujuan kedua perusahaan untuk melakukan merger? Tujuan dilakukannya merger antar kedua perusahaan ini agar mampu berkompetensi di global. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki pesaing-pesaing dengan keunggulannya masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Nah, Tokopedia itu merupakan perusahaan e-commerce dan Gojek itu perusahaan layanan on demand. Dan pesaing itu pasti ada. Jadi, konsumen itu pasti memiliki banyak pilihan di dunia ini karena banyaknya pesaing-pesaing. Untuk layanan e-commerce itu misalnya Tokopedia itu harus bersaing dengan Shopee. Dan untuk Gojek itu harus melakukan persaingan dengan Grab ataupun Maxim. Nah, dengan melakukan merger ini dan melihat adanya visi misi yang sama antar kedua perusahaan, mereka berencana untuk dan sepakat juga untuk melakukan merger untuk meningkatkan keefektifan dan keefisiensian untuk bersaing di skala global. Untuk melihat hasil merger antara kedua perusahaan tersebut dapat dilihat dengan adanya bukti-bukti yang tersebar di seluruh berita atau sosial media. Jadi merger ini bisa tergolong berhasil dikarenakan bukti-bukti yang tersebar di berita, informasi, dan sosial media. Merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia ini berhasil dengan adanya peningkatan di setiap bidang. Jadi bukti yang pertama itu 12 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini bergabung di perusahaan GoTo. Dan yang kedua, perusahaan GoTo itu mampu berkontribusi lebih dari 2% kepada total produk domestik bruto Indonesia atau PDB Indonesia. Yang selanjutnya, total dari gross transaction value atau GTV secara grup akan menjadi lebih dari US 22 miliar US dollar atau sekitar 314 triliun rupiah. Dan yang terakhir, GoTo juga telah mencapai lebih dari 1,8 miliar transaksi. Sekian penjelasan saya mengenai merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia.